Tahun 1945, Indonesia baru merdeka, tapi kota ini justru hancur lebur. Ribuan nyawa melayang, semua hanya karena satu tekad, merdeka atau mati. Pernah dengar tentang Hari Pahlawan? Semua orang tahu tanggalnya, yaitu 10 November. Tapi tahukah kalian apa yang terjadi di Surabaya? Bagaimana arek-arek Surabaya yang hanya bersenjatakan bambu runcing dan semangat membara bisa membuat tentara Inggris, pasukan pemenang Perang Dunia Kedua, mundur dan bertekuk lutut. Bersiaplah, karena hari ini kita akan mengungkap kronologi pertempuran paling brutal, paling heroik, dan paling menentukan dalam sejarah bangsa kita. Siapa dalang di balik perlawanan ini? Bagaimana Jenderal Inggris terbunuh? Dan apa isi ultimatum yang memicu neraka di kota pahlawan? Tonton sampai habis video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita jumpa lagi bersama saya Fahri SKJ. Seperti biasa, sebelum kita bahas sejarah kali ini, saya ingin tahu bagaimana kabar teman-teman semuanya saat ini. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, digampangkan segala urusannya, dan tentu saja selalu dijauhkan dari segala bentuk musibah dan mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Ada 5 segmen penting dalam video kita kali ini. Sayang sekali kan kalau sampai dilewatkan. So, tonton sampai habis ya video ini. Jangan di skip-skip, nanti gagal paham. Bagaimana, sudah siap? Jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu karena subscribe gratis. Like, komen, dan juga share jika teman-teman suka dengan video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja gas. Kita semua sudah tahu pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 Indonesia merdeka. Euforia membara, namun tidak berlangsung lama. Karena pada tanggal 25 Oktober tahun 1945, pasukan sekutu di bawah bendera APNEI, Allied Force Netherlands East Indies, mendarat di Surabaya. Mereka dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi. Maksud saya Jenderal Malabi. Nah, ini dia. Tujuan resminya yaitu untuk melucuti tentara Jepang. Namun rakyat Surabaya curiga karena di belakang mereka ada tentara Nica atau Belanda yang ingin menjajah kembali. Kayaknya waktu itu Belanda belum bisa move on dari Indonesia ya. Berawal dari suatu ketegangan yang memuncak, yakni pada tanggal 19 September tahun 1945 di Hotel Yamato yang sekarang bernama Hotel Majapahit. Sekelompok orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru. Ini pelecehan. Arek-arek Surabaya murka. Mereka menerobos masuk, merobek bagian biru, lalu bendera itu disisakan menjadi merah putih. Itu adalah sinyal kedaulatan tidak bisa ditawar. Lagian ada-ada aja nih Nica, udah numpang di negara orang, malah bikin rusuh. Namanya juga penjajah bang. Oh iya, sorry. Oke, kita lanjut lagi. Meskipun sempat ada kesepakatan damai antara pihak Indonesia dan sekutu, namun janji itu dilanggar. Pesawat-pesawat Inggris menyebarkan pamflet yang memerintahkan rakyat Indonesia menyerahkan senjata.
Ini adalah bentuk provokasi. Pada tanggal 27 sampai dengan 29 Oktober tahun 1945, pecah pertempuran di berbagai sudut kota. Puncaknya adalah pengepungan gedung Internatio, yaitu sebuah markas sekutu. Tentara Inggris di dalamnya terjebak, dan rakyat Surabaya dengan gigih terus menyerang. Situasi semakin kacau. Presiden Soekarno dan petinggi lainnya sempat datang ke Surabaya untuk menenangkan situasi. Gencatan senjata pun disepakati. Namun, pada sore hari tanggal 30 Oktober 1945, tragedi pun terjadi. Brigadir Jenderal Malabi tewas di mobilnya dekat Jembatan Merah. Entah karena tembakan pejuang atau karena ledakan granat. Yang pasti tidak jelas asalnya, dan sampai sekarang pun masih menjadi misteri. Oh my god! Wow! Kematian Malabi justru memicu amarah besar pihak Inggris. Sebagai penggantinya yaitu Mayor Jenderal Eric Carden Robert Marshall mengeluarkan ultimatum keras pada tanggal 9 November 1945. Isinya, semua pimpinan dan rakyat Surabaya harus menyerahkan senjata dan tunduk tanpa syarat pada sekutu. Perintah atau lebih tepatnya ultimatum ini harus dilaksanakan selambat-lambatnya pukul 6 pagi tanggal 10 November 1945, dan jika menolak, Surabaya akan dihancurkan rata dengan tanah. Apakah rakyat Surabaya tunduk? Tidak. Gubernur Jawa Timur pada saat itu, Bapak Suryo, dengan tegas menolak ultimatum itu di siaran radio. Keputusan bulat melawan, dan semangat seluruh rakyat Surabaya langsung berkobar. Saya merinding guys. Oke, sebelum lanjut tekan dulu like ya, dan juga jangan lupa di subscribe. Udah siap? Kita lanjut lagi. Oke guys, kita lanjut lagi. Jadi keesokan harinya, tepatnya pada pukul 6 pagi hari, tanggal 10 November 1945, neraka pun dimulai. Kapal-kapal sekutu di Tanjung Perak menembakkan meriam, diikuti serangan udara dan darat. Surabaya dibombardir. Inggris membawa tank, pesawat tempur, dan senjata modern. Sementara arek-arek Surabaya, mereka hanya berbekal senapan seadanya, bambu runcing, dan keberanian yang tak terbatas. Dan di tengah suasana mencekam itu, muncul suara yang menggetarkan jiwa seluruh arek-arek Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Dialah Bung Tomo, dengan suaranya yang membakar,
ia menyerukan merdeka atau mati. Ia menyuntikkan keberanian luar biasa, mengubah ketakutan menjadi tekad baja. Pejuang dari berbagai penjuru, ulama seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari hingga rakyat biasa, semua bersatu. Keputusan untuk melawan ini bukanlah keputusan satu orang. Ini adalah seruan yang disambut oleh seluruh elemen bangsa. Di balik perlawanan heroik di lapangan, ada juga Maijen Sungkono, Komandan TKR Jawa Timur, yang bertugas menyusun strategi militer pertahanan kota. Di sisi spiritual ada fatwa resolusi jihad yang digaungkan oleh ulama besar Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Hasbullah. Fatwa ini memanggil ribuan santri dan ulama untuk datang ke Surabaya. Bahkan tokoh seperti Dr. Mustopo, seorang dokter gigi, memimpin langsung Badan Perjuangan Rakyat bersama Residen Sudirman yang sebelumnya memimpin insiden Yamato. Mereka semua bersatu. Pada 10 November, Surabaya tidak hanya dipimpin oleh satu komandan, tapi oleh seluruh rakyat Indonesia dengan satu tekad, merdeka atau mati. Teman-teman, seperti yang telah diceritakan tadi, selain Bung Tomo ada lagi 4 tokoh penting lainnya dalam pertempuran Surabaya ini. Siapa mereka? Ini dia, diantaranya yang pertama, Maijen Sungkono. Maijen Sungkono ini adalah Panglima tertinggi TKR Tentara Keamanan Rakyat Cikal Bakal TNI di Jawa Timur. Beliau bertanggung jawab atas koordinasi pertempuran secara militer. Dialah yang mengorganisir pasukan TKR meskipun persenjataan minim untuk menghadapi serangan sekutu. Perannya sangat vital dalam menyusun strategi pertahanan kota. Yang kedua ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Hasbullah. Tokoh ulama besar pendiri NU atau Nahdlatul Ulama. Peran mereka sangat krusial dalam memberikan landasan spiritual perlawanan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa resolusi jihad pada 22 Oktober 1945 yang menyatakan bahwa membela kemerdekaan dari penjajah adalah fardhu ain, wajib bagi setiap individu muslim. Fatwa inilah yang menggerakkan ribuan santri dan ulama dari Jawa Timur dan Jawa Tengah untuk berbondong-bondong ke Surabaya. Dan teman-teman semuanya, sesuai keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015, tanggal 22 Oktober ini kita peringati sebagai Hari Santri Nasional. Kita lanjut ke nomor 3. Ada Pak Mustopo atau Dr. Mustopo. Mayor Jenderal TNI Dr. Mustopo adalah seorang dokter gigi yang juga memimpin Badan Perjuangan Milisi Rakyat yang sangat aktif di Surabaya. Beliau adalah salah satu tokoh yang terlibat langsung dalam negosiasi dengan sekutu dan berperan besar dalam merebut senjata dari tangan Jepang sebelum pertempuran besar meletus. Dan yang terakhir nomor 4 ini ada Residen Sudirman. Residen Sudirman ini adalah dia seorang figur pemerintahan daerah yang bertindak cepat selama krisis. Beliau adalah pemimpin delegasi Indonesia yang datang ke Hotel Yamato untuk bernegosiasi dengan pihak Belanda agar bendera merah, putih, dan biru diturunkan. Nah, itu dia 4 tokoh yang berperan penting selain daripada Bung Tomo tadi. Kita kembali lagi ke pertempuran, maksudnya ke cerita sejarah 10 November 1945.
Pertempuran berlangsung sengit selama 3 minggu. Setiap jengkal kota dipertahankan dengan darah. Gedung demi gedung, jalan demi jalan, korban berjatuhan, ribuan pejuang gugur, dan semangat mereka tidak pernah padam. Dunia menyaksikan bahwa bangsa yang baru merdeka ini tidak akan menyerah sehelai rambut pun. Memang, secara militer Inggris memang berhasil menguasai Surabaya, tapi secara moral dan politik mereka kalah telak. Perlawanan heroik di Surabaya ini menggugah dunia internasional. Kisah keberanian ini menjadi momentum penting yang menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah nyata dan diperjuangkan dengan segenap jiwa. Untuk menghormati pengorbanan luar biasa ini, maka tanggal 10 November ditetapkan sebagai Hari Pahlawan. Hari Pahlawan bukan hanya tentang mengenang kekalahan, tapi tentang merayakan semangat kemenangan sejati, keberanian melawan tirani, persatuan tanpa memandang suku atau agama, dan tekad merdeka atau mati yang harus terus kita jaga. Kita adalah pewaris darah juang arek-arek Surabaya. Sekarang bukan saatnya memegang bambu runcing, tapi memegang pena, mouse, dan keyboard untuk membangun bangsa. Nah, jadi bagaimana menurut teman-teman? Semangat apa yang paling penting dari peristiwa 10 November ini? Tulis dong pendapat teman-teman di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe dan like jika teman-teman bangga terhadap para pahlawan bangsa kita yang telah membawa kemerdekaan bagi negara Indonesia. Dan juga jangan lupa share video ini kepada teman-teman kalian. Semoga video ini bermanfaat. Sebelum pamit, seperti biasa, jangan lupa berpikir positif dan tetap semangat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.